Oh, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk mohon bimbingan kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami agungkan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini ya Tuhan, kami angkat puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di mana Engkau sudah menuntun dan menyertai kami dalam sepanjang hari hidup kami. Khususnya Tuhan di dalam sepanjang seminggu yang sudah kami lewati. Kami boleh lewati dengan tuntunan kasih daripada-Mu Bapa. Sehingga di malam hari ini bersama dengan bapak-bapak semuanya yang telah hadir di ruangan ini, di tempat ini dan mengikuti ibadah persekutuan kaum bapak sektor pelayanan yang ada di tempat ini. Bapa dalam surga, urapilah kami semua yang hadir dan secara khusus kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang terucap dari mulut hamba-Mu adalah firman yang hidup. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca dari Perjanjian Lama, yaitu dari Samuel pasal 17, 1 Samuel pasal 17 ayat 48 sampai dengan 58. Saya ulangi, 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 58 yang menyatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya dan diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terusmuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berkelimpangan di jalan Kesaaran sampai Got dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin. Lalu
mengajar dan mengejar perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu?" Abner menjawab, "Abner, demi tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika murid kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai orang Betlehem itu." Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca dari 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 58 di sini. Dan kemudian tema kita malam hari ini yang menyatakan kemenangan Daud, kemenangan Tuhan. Bapak-bapak yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang kemenangan Daud. Kita tahu latar belakang dari pekerjaan Daud ini adalah seorang gembala domba. Daud ini adalah seorang gembala domba. Daud juga dikagumi seorang pejuang, seorang pemberani, seorang yang takut akan Tuhan. Daud membuat orang-orang yang ada di sekitarnya terheran-heran dan percaya kepada karunia Allah. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan tetap mempunyai pengharapan dan kita punya niat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Karena apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, itu semua adalah karunia daripada Allah yang Maha Kuasa. Terjadi dalam keadaan kesulitan dan perkembangan. Saul di sini, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikenal adalah seorang raja. Jadi di dalam kehidupan ini, kalau kita mengandalkan diri
kita sendiri, kita tidak akan mampu berbuat banyak. Ya, seperti orang Palestina, kalau kita lihat dari tubuh mereka, postur tubuh mereka adalah tinggi besar. Dan alat yang digunakan, kita lihat dari ayat yang 49, ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya dan diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestina itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Itulah inti daripada alat yang dipakai oleh Daud untuk memukul mundur musuh-musuh dia. Padahal secara manusia, kalau kita melihat dari keberadaan Daud untuk melawan orang Palestina ini kan orangnya besar-besar, sedangkan Daud kecil. Tetapi karena Daud punya kuasa karunia Allah yang selalu menyertai dan siap untuk membantu Daud di dalam peperangan ini. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi ini. Dan kita yakin dan percaya bersama Tuhan, semuanya bisa diatasi, semuanya bisa diselesaikan dengan kemenangan yang dimenangkan oleh Daud. Bapak-bapak, marilah kita kembali dalam kehidupan kita dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam ini yang menuntun kita dalam persekutuan kaum bapak-bapak di jemaat Efata Batu Kajang. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, mari kita tutup persekutuan kita ini, kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk beragam kompetensi yang Engkau beri. Tolong kami untuk terus mengembangkannya agar menjadi berkat bagi dunia. Oh Bapa dalam surga, demikianlah ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah persekutuan kaum bapa senantiasa diberkati, senantiasa dituntun, senantiasa kita sebagai kaum bapak-bapak mempunyai pengharapan untuk senantiasa diarahkan, dirangkul, dituntun demi kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita.